Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di tempat kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sumber pertolongan buat kami. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu. Berikanlah kami pencerahan-pencerahan dalam hidup, supaya melalui pencerahan dalam hidup itu kami boleh menjadi belajar, menjadi milik Tuhan. Berkatilah kami semuanya, tolonglah kami dalam proses belajar mengajar, biarlah Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema kita, pribadi yang percaya diri. Bacaan akan diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, prinsipnya adalah setiap orang harus punya prinsip dalam hidup, bahkan punya sikap hidup yang dewasa. Timotius sebagai orang muda jangan menganggap dirinya rendah, bahkan merasa minder, percaya akan kuasa Tuhan menolong memakai dia. Kedewasaan yang benar tentu meskinya kita masing-masing akan mendapatkannya. Kedewasaan itu sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat-pendapat orang lain di sekitar kita. Kedewasaan yang benar punya prinsip, meskinya nampak dalam kemampuan kita, diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran, seperti Timotius menghadapi berbagai macam ajaran, pemikiran, filsafat, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan banyak hal yang mengganggu, mempengaruhi kita. Kesuksesan, kekayaan, kemasyhuran yang mudah dengan cara jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan dengan prinsip yang berdasarkan firman Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama, saudara-saudara, melihat bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang itu terhadap pekerjaannya dalam hidupnya. Misalnya, pada usia muda setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Ya, karena waktunya mereka mempersiapkan diri untuk masa depan. Itu ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalankan kehidupan di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kehidupan yang lebih baik. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Seperti juga Timotius, bahwa setiap kita masing-masing, tiap orang ada dalam satu kelompok keluarga, dan setiap keluarga berperan dalam masyarakat. Sebagai individu, orang yang mempunyai tanggung jawab membangun kelompok, keluarganya itu boleh menjadi
Tuhan pakai, boleh menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tentu mempunyai komunitas. Panggilan kita semua boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Kita berperan menyumbangkan pikiran kita untuk pembangunan gereja, untuk masyarakat. Sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia setiap kita masing-masing, kedewasaan kita. Sewaktu kita masih kecil, kita lebih banyak menerima bantuan dari orang lain. Bertumbuh, berkembang menjadi keluarga, menjadi dewasa, menjadi bagian dari sebuah gereja. Hal ini berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, pada hakikatnya kita turut menyumbangkan peran serta dalam masyarakat luas. Sebanding dengan hal itu, seorang pemalas tidak menyumbangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk memperjuangkan usahanya sebagai pribadi yang boleh menjadi kesaksian. Ketika kita dewasa, mempunyai pribadi yang dewasa, memiliki sikap hidup yang dewasa, memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat kita, bagi gereja, bahkan besar kemungkinan kita ini menjadi alat yang Tuhan pakai. Kita menghindarkan diri juga dari masyarakat supaya tidak menjadi jiwa pemalas yang seringkali tidak produktif, tetapi kita boleh menjadi pribadi yang produktif. John F. Kennedy, seorang presiden Amerika Serikat, mengatakan, "Jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah kepada dirimu sendiri apa yang dapat diberikan kepada negaramu." Bertanya pada diri kita sendiri, bukan meminta sesuatu. Jelas adalah anjuran yang sangat tepat bagi masyarakat, bagi kita semua, untuk menjadi dewasa dan matang, tidak mudah terpengaruh, tidak boleh hanya menunggu, dan akan memberikan satu peran yang tidak jelas. Pemerintah, negara, dan bangsa punya peran. Kita boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Sebaliknya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dapat diberikan oleh negaramu, oleh gerejamu, ya, apa yang dapat diberikan. Oh, tetapi kita boleh bersama-sama memberikan apa yang dapat kau berikan kepada gerejamu, keluargamu, bangsamu. Dalam lingkup yang luas, kita harus belajar. Hidup kita, pemahaman kita terhadap orang lain, ketika kita masih menjadi alat yang Tuhan pakai. Pribadi yang percaya diri hendaknya boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memperlengkapi kekurangan kita, menjadikan kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, maju di dalam Tuhan. Berkatilah setiap kami masing-masing Tuhan, biarlah kami boleh percaya Tuhan sumber pertolongan kami, akan menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu. Buatlah kami memahami kebenaran itu, biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah perubahan zaman, di tengah-tengah gangguan yang terjadi di sekitar kami. Buatlah kami memahami kebenaran-Mu, biarlah Tuhan kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.